Di kerajaan magis Grangaya, seorang Grand RC Mage legendaris terkenal sebagai pahlawan yang membawa kemenangan bagi umat manusia dalam perang mengerikan di dunia lain. Kekuasaan magis dan kepemimpinannya yang tak tertandingi menyelamatkan banyak nyawa dan memulihkan perdamaian di seluruh tanah, mendapatkan rasa hormat, pujian dan rasa terima kasih abadi. Itulah yang dia yakini selama perayaan besar yang diadakan untuk menghormatinya. Tiba-tiba, Raja mengumumkan keputusan mengejutkan, pahlawan yang menyelamatkan dunia akan diasingkan. Meskipun Raja mengakui pencapaiannya, dia mengklaim bahwa kekuatan RC Mage terlalu menakutkan untuk dipertahankan saat perdamaian telah tercapai. Menyusahkan lagi, minuman anggur yang dia minum dicampur rahasia dengan agen penyebab pingsan. 4 bawahannya yang dipilih dengan teliti berbalik melawan dia atas tuduhan pengkhianatan palsu. Sebelum mati, ia memutuskan untuk memanggil mantra inkarnasi rahasia dan terbangun 3000 tahun kemudian di rumah sakit modern. Saat bangun, dia sadar telah terbangun dalam tubuh seorang siswi SMA, Shibana Asuma, dan ini mengejutkan karena pria itu memiliki nama yang sama dengannya. Alarm berbunyi, tim medis bergegas, dan terkejut melihat Asuma berdiri seolah tak terjadi apa-apa padanya. Mereka menganggap ini sebagai keajaiban karena dia seharusnya dalam kondisi vegetatif tanpa harapan. Dokter buru-buru menyentuhnya di bahu, tapi Asuma larut dalam pikiran. Dia menyadari bahwa mantra reinkarnasi berhasil karena dia masih hidup dan sehat. Selain itu, mengejutkan bahwa dia bisa memahami bahasa staf medis, karena hal pertama yang ada di pikirannya adalah memahami peradaban dunia. Dia bertanya pada staf di mana lokasi perpustakaan terbesar. Staf ragu memberitahunya, lalu ia menggunakan kontrol pikiran pada salah satu perawat untuk mendapatkan petunjuk arah. Asuma melihat tas di kejauhan dan bertanya apakah itu miliknya. Nurse di bawah pengaruhnya menjawab iya, membuat dokter bingung kenapa wanita itu dengan senang hati memberitahu semua yang dia inginkan. Lalu, Suma mengambil tasnya dan meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh lagi. Dia di stasiun saat melihat smartphone di tasnya. Karena tak familiar, dia bertanya pada wanita di sebelahnya. Dia menyebutnya piringan logam, tapi gadis itu bilang itu smartphone. Asuma kemudian menggunakan kekuatannya untuk menilai smartphone tersebut. Dan analisanya menunjukkan bahwa itu adalah perangkat ajaib yang bisa mengakses segala hal yang dia inginkan, termasuk perpustakaan yang dicarinya. Tak lama kemudian, dia naik kereta dan setelah beberapa kali analisis, dia sadar tak perlu ke perpustakaan karena bisa memperoleh pengetahuan dasar tentang dunia. Terima kasih kepada smartphone. Asuma juga menyadari bahwa dengan perangkat ajaib ini, siapa saja bisa berkomunikasi dengan orang jauh dan seketika memperoleh informasi apapun. Dia menyadari bahwa 3000 tahun telah berlalu sejak kematiannya, dan teknologi sihir telah mundur. Sains telah menggantikan hal itu, meski terlihat praktis. Asuma menganggapnya tak istimewa, hanya trik murahan. Dia bisa melihat bahwa dia kini berada di dunia damai yang berisiko, dan bahkan mengorbankan nyawanya untuk melindungi. Tak lama kemudian, dia tiba di rumah pemilik tubuh sebelumnya, dan menyadari bahwa dia kehilangan seluruh keluarganya. Di atas meja ada sebuah diary dan ketika dia membukanya untuk membaca, dia sadar orang itu ingin mati karena dibully oleh teman-temannya dan bahkan gurunya. Asuma sadar betapa parahnya setelah membuka ponsel dan melihat si pria selalu menerima pesan sampah. Banyak pesan ini datang dari grup obrolan sekolah menengah pelatihan Mage Shibuya Ward, tempat si pria belajar. Keesokan harinya, Asuma datang ke sekolah, mengejutkan mereka yang mengenalnya. Mereka mendekatinya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Hal ini mengejutkan Asuma, yang bertanya apakah dia seharusnya tidak berada di sekolah. Salah satu siswa kemudian mengungkapkan bahwa laporannya adalah dia mencoba bunuh diri karena tak sanggup menghadapi perundungan terus-menerus. Tiba-tiba munculnya Asuma membuat para siswa bertanya-tanya. Dia masih berusaha mengerti apa yang terjadi saat seorang pria berambut merah muncul. Tanjiro Kiryu dan gengnya tiba. Saat melihat Kiryu, Asuma menyadari bahwa dia adalah keturunan salah satu bawahannya dari 3000 tahun lalu. Kiryu mendekati Asuma, mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak datang ke akademi. Kiryu mengejek Asuma, bertanya apakah sihirnya nyaris membunuhnya dan membuatnya lupa. Kiryu terbahak-bahak saat Asuma memanggilnya pecundang. Karyawan Kuryo menyarankan mereka bermain-main dengannya seperti biasa. Lalu, Asuma menyadari Kiryolah yang memperlakukan Asuma lainnya seperti sampah. Hal ini membuat Asuma marah dan ia memutuskan untuk menguji berapa banyak mana yang dimiliki tubuhnya. Dia mengaktifkan sihirnya dan memukul Kiryu tanpa rasa takut. Penonton terkejut melihat Asuma menyerang Kiryu. Subordinat Kiryu merah-merah mendekati Asuma, tapi Asuma tak khawatir. Karena mananya seimbang, Asuma dengan mudah menghindari penyerang dan mengalahkan mereka dengan keterampilan tempur sederhana. Lalu, dia mencoba keluaran mana dan memuntahkan gelombang sihir yang kuat, membuat mereka terjatuh ke tanah. Kiryu marah karena malu yang dialaminya, karena Asuma, dan dengan marah melepaskan Hellfire Cannon. Para siswa terkejut melihat ini, karena itu adalah sihir kuat yang dilarang di sekolah. Para siswa berteriak pada Asuma, menyuruhnya menghindar atau akan mati. Ternyata, Asuma tak bergerak sama sekali, dan mengaktifkan tirai partikel yang menghancurkan sihir. Sihir Asuma memecah sihir kanon api, dan Asuma lega,
karena sihir khasnya masih berfungsi. Kiryu terkejut saat nyala apinya menghilang sebelum mencapai Asuma. Meskipun para siswa yang menonton juga bingung, karena ini adalah hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Asuma memutuskan untuk serius dan menyerang Kiryu, meninggalkan pria itu terkejut karena tak menyangka Asuma yang dianggapnya sampah bisa bertarung sekeras itu. Kiryu menganggap dirinya dan bawahannya elit, dan Asuma seharusnya tidak bisa menyentuh sehelai rambut mereka. Marah, Kiryu melepaskan sihir kuat yang membakar tubuhnya. Asuma mengenali sihir dari era kuno dan menyadari bahwa ia telah membangkitkan potensinya. Karena ia marah, seluruh tubuhnya terbakar. Dia mengejar Asuma. Tapi sebelum bergerak, Asuma memukul perutnya setengah jalan. Hal ini memicu gelombang rasa sakit di seluruh tubuhnya, dan Asuma menutupinya dengan pukulan ke kepala yang menyakitkan, membuatnya terbang. Saat semuanya mereda, Kuryo dan kawan-kawannya berbaring di tanah, merasakan sakit yang hebat. Para siswa lainnya terkejut dan horor secara bersamaan. Sementara itu, Asuma menganalisis struktur tubuhnya dan menyadari betapa menakjubkan mananya yang terpendam. Namun, staminanya kurang untuk terus bertahan. Nantinya, Asuma duduk di kelas bersama siswa lainnya. Dia berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi apa yang terjadi di masa lalu. Selain itu, dia tak berniat memaafkan keturunan mereka yang mengkhianatinya. Tiba-tiba, dia melihat alat aneh di meja dan bertanya pada gadis di sebelahnya apa itu. Gadis Shinomiya Lily mengungkapkan bahwa itu adalah alat yang memungkinkan seseorang mengaktifkan sihir modern dengan kecepatan tinggi, dan disebut Smart Red. Asuma kemudian menyadari bahwa sihir modern adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan sihir. Secara sederhana, sihir dari 3000 tahun lalu sekarang disebut sihir kuno, dan praktiknya sudah punah. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, magik modern menjadi standar. Magik modern didasarkan pada teori-teori yang terdengar aneh bagi Asuma, namun membuatnya penasaran. Tiba-tiba, Asuma menyadari bahwa dia bisa menciptakan sihir hibrida asli dengan menggabungkan sihir modern dan sihir kuno. Pikiran ini membuatnya bersemangat. Setelah guru selesai berpidato, Asuma bertanya pada Lily apakah kelas hari ini sudah selesai. Tapi dia bilang ada tes kemampuan bulanan hari ini. Karena itu, mereka semua menuju ke lapangan sekolah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lapangan sekolah dan disambut oleh guru mereka, George Tedu. Dia memberitahu mereka bahwa ujian hari ini akan menjadi yang paling penting karena akan menentukan atribut mereka sebagai mage. Dia mendesak mereka untuk menganggap serius tes tersebut, karena Asuma masih banyak yang harus belajar. Dia minta Lily menjelaskan warna atribut. Lily bilang, penyihir api berwarna merah, penyihir air biru, dan penyihir gelap hitam. Mana disalurkan melalui jalur-jalur magis tubuh untuk melakukan sihir. Namun jalur memiliki kapasitas bebas, jadi kebanyakan orang memilih satu elemen saja. Ini adalah pilihan yang menentukan spesialisasi seseorang. Tak lama setelah itu, George memanggil Asuma ke atas panggung. Dengan wajah jijik, dia bertanya, apa elemen yang akan dipilihnya. Dengan wajah percaya diri, Asuma memberitahu George bahwa dia tak tertarik memilih elemen apapun karena merasa nyaman tanpa elemen. George mengira Asuma hanya bercanda, tapi Asuma tegas menyatakan tak berniat memilih hanya satu elemen. Ini membuat George marah, karena ia yakin Asuma sedang mengejeknya. Murid-murid lainnya terkejut karena Asuma memilih menjadi seorang yang rapi. Mereka tak percaya dia sengaja memilih elemen yang merugikan. Ini pertama kalinya Asuma disebut NEET, dan dia menyadari bahwa itu sebutan untuk mage tak berwarna di era modern. Namun, dia tidak khawatir karena mereka semua salah. Pilih jalan pertumbuhan yang berat sebelah itu bodoh, karena tetap tidak berwarna adalah satu-satunya cara untuk memanfaatkan mana sepenuhnya. George mulai mengeluh, bertanya-tanya, kenapa Asuma yang jelek ini bisa masuk akademi. George mengancam akan memukuli Asuma seperti biasa. Asuma kemudian menyadari bahwa George adalah guru yang selalu mengganggu Asuma terdahulu. George bilang tak ada potensi bagi mage tak berwarna. Tapi Asuma berpendapat sebaliknya, ia yakin Needs adalah yang terkuat. Karena George tak ingin percaya, Asuma menyarankan untuk menguji teori dengan pertempuran fiktif. Asuma siap membuktikan pada George bahwa kebutuhan adalah yang terkuat, tapi ini membuat guru kesal. Dia tak percaya Asuma benar-benar menantangnya bertarung. Karena itu, dia memberitahu siswa bahwa ada perubahan rencana. Dia memberitahu mereka bahwa tes minat hari ini akan mencakup pertempuran simulasi tanpa batasan. Lily panik saat mendengar George tak menambahkan batasan dalam duel, karena George adalah yang terkuat di seluruh fakultas. Sebelum pertarungan dimulai, George mengingatkan Asuma agar tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi selama pertarungan. Asuma santai bilang pada George, dia seharusnya lebih khawatir tentang dirinya sendiri. Pertandingan dimulai, George melepaskan 2 batang cerdas. Dia mengklaim sebagai satu satania di akademi yang bisa mengendalikan berbagai elemen. Dia menggabungkan 2 serangan, Modern Magic Brace Bam dan Sander Lance. Semua orang yakin Asuma sudah kalah saat serangan mendarat tepat di depannya. Namun dengan kejutan terbesar mereka, dia dengan santai memblokir serangan dengan mantra penghalang. George terkejut melihatnya, karena apa yang terjadi di depannya tak terbayangkan. George melontarkan serangan lain ke Asuma, tapi dia masih bisa memblokirnya dengan mudah. Hal ini mengejutkan George dan para siswa yang menyaksikan.
George terus melontarkan semua serangan yang bisa dia lakukan. Namun, Asuma perlahan mendekatinya sambil menangkis semua serangannya. George panik dan berteriak pada Asuma, memintanya untuk tidak mendekat. Asuma dengan percaya diri mendekat padanya. Dia menghancurkan tongkat pintarnya, lalu meletakkan tangan di bahunya dan melancarkan serangan menyakitkan padanya. Asuma menyuruh George mengaku semua perbuatannya pada semua orang, jika tidak, dia akan mengubahnya menjadi debu. Menyadari bahwa Asuma tidak mengancam kosong, George mulai mengaku. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu membiarkan Kiryu dan gengnya menganiaya Asuma, meskipun Asuma bercerita padanya. Meskipun begitu, memukulnya karena itu. Murid-murid terkejut dan kecewa. Lalu sepat-sepat mencari kepala sekolah. George jatuh terduduk, Asuma menatapnya, dan bertanya bagaimana perasaannya kalah dari mage tak berwarna. Karena pertarungan dengan George, Asuma menjadi sosok menakutkan di kelas karena penampilannya yang kini berbeda drastis. Setelah pelajaran hari itu, Asuma kembali berbicara dengan Lily, menyentak gadis itu. Asuma berterima kasih pada Lily atas bantuannya sebelumnya. Wajah Lily memerah karena malu. Asuma memperburuk keadaan bagi Lily dengan mendekatinya, dan bertanya apakah dia mau kencan dengannya. Dunia Lily terguncang saat dia mendengar ini. Wajahnya benar-benar merah. Tiba-tiba dia setuju untuk kencan dengan dia. Namun, kenyataan segera menyadarkan dia saat dia menyadari bahwa Asuma berarti sesuatu yang lain. Dia hanya ingin dia menunjukkan sekitar sekolah dan tempat penting yang harus diketahuinya. Setelah mengantarkannya keliling, Asuma mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan dia merasa seperti orang bodoh karena berharap terlalu tinggi. Dia gagal menahan emosinya, dan mulai marah. Hingga Asuma bertanya apa masalahnya. Dia cepat menjawab tak ada yang salah, dan untuk menutupi kesalahan emosinya, dia membawa Asuma ke gedung terbaik di sekolah. Lily memperkenalkan ruangan analisis sihir, dan mengatakan bahwa siswa bisa menggunakannya setelah mengajukan permohonan. Lalu, Suma memberitahu Lily bahwa dia bisa mengakhiri tur, karena Suma sudah mengerti semuanya. Dia berterima kasih atas bantuannya dan meyakinkan bahwa dia akan membalas budi suatu hari nanti. Lily sangat terkejut dengan semua ini, membuatnya bertanya apakah pria itu benar-benar Asuma. Dia mengaku Asuma berubah total sejak hari ini dimulai. Suma mengakui bahwa dia mungkin tampak berbeda karena baru bangun sehari sebelumnya, dan ingatannya sedikit berantakan. Dia kemudian minta maaf karena membuatnya khawatir. Namun, Asuma terkesan bahwa Lily bisa menyadari ada yang tidak beres. Setelah ini selesai, Lily pergi dan Asuma tetap di ruang analisis. Asuma meletakkan tangannya di komputer dan memintanya untuk menganalisis sihir kuno dan modern. Asuma yakin dengan komputer, ia bisa kembangkan sihir hibrida baru dan orisinil. Asuma tersenyum, tak sabar untuk menggunakannya. Keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang pria muncul di sampingnya, bertanya apakah dia Asuma. Ini mengejutkan Asuma, karena dia tak merasakan kehadiran orang itu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Izuya Katakura, salah satu anggota S4. Asuma bingung dengan arti S4, lalu Izuya mengungkapkan bahwa itu berarti strong keempat. Secara sederhana, anggota kelompok ini dianggap sebagai yang terkuat di akademi, dan Izuya adalah salah satunya. Izuya bercerita pada Asuma bahwa dia mendengar bagaimana Asuma berhasil mengalahkan Kiryu yang juga anggota grup tersebut. Yang mengejutkan Izuya adalah dia seorang mage tak berwarna. Namun, Izuya mengaku tidak marah karena Asuma mengalahkan Kiryu, karena dia tidak menyukai apa yang dilakukan Kiryu. Karena itu, Izuya memberitahu Asuma bahwa dia ingin mereka berteman. Dia memegang tangan Asuma dengan senyum besar, dan Asuma berpikir sejenak sebelum menyambutnya dan menerima kesepakatan itu. Saat saling bersalaman, Asuma menyadari Izuya telah membuang semacam mantra lemah padanya, dan ia menduga itu mantra pelacakan. Alih-alih marah, karena ini, dia terkesan karena Izuya bisa melakukan sihir modern secara alami tanpa menggunakan tongkat pintar. Selain itu, dia bisa melihat jelas bahwa dia adalah keturunan dari sahabatnya dahulu, Mage of Wine. Setelah mereka selesai bersalaman, Izuya berbalik untuk pergi, dan Asuma tersenyum cerah karena ia secara efektif menerima tantangan Izuya. Keesokan harinya, Asuma pergi ke ruang dosen untuk membuat reservasi ruangan analisis dan diberi waktu 1 jam, yaitu dari jam 3 hingga 4 sore pada hari itu selama kuliah. Asuma gagal berkonsentrasi karena tak sabar mengunjungi ruang analisis sihir setelah sekolah. Dia langsung menuju ke ruangan itu. Asuma fokus pada sihir kuno, panel agung, bentuk sihir kuno yang pernah ia gunakan dulu. Prosedur mengambil mana dari atmosfer, kemudian mengkondensasikannya dalam frame mana di dalam tubuh. Setelah sihir yang ingin diaktifkan mage ditentukan, mana dipindahkan dari bingkai mana ke bingkai eksekusi. Dan lingkaran sihir akhirnya membentuk proses tidak stabil menjadi pola tetap. Secara sederhana, presisi dan keindahan lingkaran sihir sebanding dengan keterampilan sang penyihir. Mana mengalir melalui lingkaran sihir yang dirancang oleh penyihir. Dan saat dilepaskan, sihir aktif. Sihir kuno hanya bisa digunakan oleh mereka yang terpilih. Ini karena secara fundamental, mana tak bisa diolah dalam tubuh tanpa bakat sihir. Namun di era modern, situasinya tampak berbeda. Karena kerangka internal dan eksekusi telah digantikan oleh organ yang disebut jalur mana. Terima kasih pada penemuan Smart Rod. Smart Rod menyuntikkan mana secara otomatis ke jalur mana tubuh dan menghasilkan lingkaran sihir buatan untuk mengaktifkan sihir.
Secara sederhana, mereka berhasil menciptakan proses yang lebih umum sehingga memungkinkan aktivasi sihir tanpa perbedaan pribadi bawaan. Namun, karena manualisasi prosedurnya, kekuatan sihir berkurang jika dibandingkan dengan sihir kuno. Seperti yang diharapkan, tanpa Smart Rat tidak ada cara menggunakan sihir. Dari semua ini, Asuma menyadari bahwa menciptakan sihir hibrida yang menggabungkan teknologi kuno dan modern adalah tujuan utamanya. Namun, untuk melakukan ini, dia tahu harus menguasai sihir modern hingga tingkat tertinggi agar bisa menaklukkan semua atribut. Dia berencana menggunakan komputer kuantum untuk menghitung teori dasar magis hibrida hipotetisnya. Asuma memasukkan datanya. Setelah selesai, dia minum dan menunggu hasil perhitungan. Tiba-tiba, dia dilemparkan ke ruang magis dan menemukan dirinya jatuh. Dia cepat menyadari bahwa dia sedang diserang oleh seseorang yang menggunakan sihir modern. Masalahnya, dia tak bisa melihat orang tersebut. Tiba-tiba, dia menyadari hanya ada satu orang yang lolos dari pantauan radarnya, yaitu Izuya. Asuma tak percaya jika orang itu sudah bergerak saat ia usulkan mereka berteman karena Izuya tak keberatan menyerangnya. Asuma berencana mengajari dia arti menjadi seniornya, karena Izuya tak mungkin teleportasi membawanya ke langit. Asuma menyadari bahwa itu adalah sihir pengubah pengakuan untuk membuatnya melihatnya seperti itu. Ini jenis sihir yang sama yang digunakan Izuya dulu, dan Asuma heran dia tak berubah. Meskipun begitu, Asuma penasaran apa yang akan terjadi jika dia terus jatuh bebas. Tiba-tiba, sekelompok binatang ajaib buatan muncul entah dari mana. Asuma dipaksa menggunakan sihir penghalang dan menyadari posisinya yang akan terus bertahan. Jika dia tak bisa menentukan lokasi Izuya bersembunyi, Asuma merencanakan gerakannya dan memilih menggunakan sihir perlambatan untuk menghentikan jatuhnya. Tapi tiba-tiba dia sadar bahwa dia jatuh ke dalam jebakan sihir. Dia sadar Izuya telah menaruh tindakan balasan di ruang sihir yang akan selalu bereaksi terhadap mantra yang diaktifkan. Asuma cepat menyimpulkan bahwa dia harus menghancurkan tambang sebelum meledak, memicu ledakan berantai. Asuma yakin bisa mengendalikan segalanya, tapi tiba-tiba ia melayang di ruang hampa, tanpa atmosfer, menyulitkan dia untuk bernapas. Dia masih berurusan dengan ini saat ledekan-ledekan terjadi di ruang tersebut, dan inilah saat Asuma memutuskan sudah cukup. Asuma segera sadar bahwa dia berisiko mati lemas jika tak segera bertindak. Ruangan ajaib ini rumit, konstruksinya mirip karya seni. Karena dia tahu cara kerja Azuya, dia yakin Azuya menyembunyikan diri dan mengawasi agar bisa menyaksikan kematiannya. Ini berarti seluruh ruang tidak otonom, jadi Izuya pasti berada di sekitar dan mengawasi lewat lubang tikus. Asuma menyimpulkan bahwa jalan keluarnya adalah menemukan orang-orang, lalu ia berfokus sepenuhnya. Izuya melihat ini, dan yakin Asuma akhirnya menyerah. Tapi, dia tak mau mundur. Tiba-tiba ledakan besar mengguncang ruang tersebut. Ini berkat Asuma yang menyalurkan seluruh mananya ke frame eksekusinya, dan melepaskannya sekaligus. Izuya terkejut melihat ini, tapi Asuma tak gentar. Ia terus memperluas lingkaran sihirnya yang besar. Dia berencana mengungkap anomali di ruang tersebut, dan menentukan titik pengamatan Izuya. Setelah beberapa saat melakukan ini, akhirnya, dia menemukan Izuya dan tak buang waktu memanfaatkan ruang tersebut. Dia memecah sihir Izuya, dan kembali ke ruangan sihir. Dari ini, dia yakin Izuya menggunakan sihir pengubah pengakuan. Asuma kemudian meninggalkan ruangan untuk mencari Izuya di mana dia duduk. Asuma bertanya padanya, mengapa ingin menyakitinya, padahal sebelumnya dia bilang ingin mereka bersahabat. Izuya melompat penuh semangat, mengatakan kepada Asuma bahwa dia adalah sosok yang dia bayangkan. Izuya bercerita betapa mudahnya Asuma mematahkan sihir ilusi dan melakukan sihir pengangkatan tanpa sepatah kata. Izuya memuji Asuma karena kemampuannya yang luar biasa. Izuya terus menari sambil membandingkan teknik Asuma dengan seni terbaik di dunia. Dia bilang kepada Asuma bahwa dia luar biasa dan ingin memahami jalur sihirnya. Tiba-tiba, wajah Izuya berubah saat ia bercerita pada Asuma bahwa hal yang paling ia cintai adalah melihat keindahan hancur. Sebelum Asuma bereaksi, dia sadar Izuya telah melangkah lebih dulu dan terjebak dalam sihir Izuya lagi. Izuya kemudian mengaktifkan mantra magisnya. Meteorit jatuh, material konstruksi dari bawah melayang, dan mulai menimpa Asuma dengan tujuan menusuknya. Meskipun ada banyak material tajam yang mendatanginya, Asuma tetap tenang. Sebelum duri-duri itu menuruni dirinya, dia berhasil membuat penghalang untuk memblokirnya. Namun Izuya mengejeknya, ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Izuya terus melemparkan berbagai material ke Asuma, memaksa dia terus menghindar. Tanpa ragu dia sadar Izuya berusaha membokongnya. Sebelum Asuma menyadarinya, dia terjebak di tengah material konstruksi yang ditujukan untuk mengakhiri hidupnya. Asuma tetap bertahan, tapi Izuya mengejeknya, bilang bahwa batasnya sudah hampir tercapai. Izuya kemudian melangkah lebih jauh, menarik pesawat ke arah Asuma. Aura mengelilingi Izuya, memberitahunya bahwa dia berada di dunianya. Izuya penasaran,
bagaimana Asuma akan memblokir serangannya terakhir kali. Asuma angkat tangan, tapi tetap perhatikan lingkungan sekitar. Sementara itu, Izuya berencana menusuknya dengan jarum. Tapi tepat saat dia melemparkan jarum ke Asuma, dia membatalkan sihir yang melindungi pesawat. Izuya terkejut dan menyaksikan pesawat itu jatuh. Namun, itu hanya ilusi. Dan serangan utamanya adalah jarum. Asuma bisa melihat kebohongan ini dan dengan mudah menangkap jarumnya. Asuma mengejeknya, bilang sudah tahu rencana-rencananya. Asuma menjelaskan bahwa sihir yang memanipulasi angin untuk menurunkan puing-puing hanyalah umpan. Izuya melepaskan objek nyata, seperti tiang dan piringan logam. Namun, dia kemudian menyusul dengan pesawat ilusi untuk mengalihkan perhatian Asuma saat ia teralihkan. Lalu, dia meluncurkan jarum sihir yang disulap dengan mantra gangguan kesadaran, yang sebenarnya adalah gerakan Izuya. Asuma tersenyum, karena jatuhnya meteor Izuya hanyalah tipuan. Asuma memuji kerja keras Izuya, tapi bilang semua usahanya sel-sel melawan dia. Izuya membantah kemungkinan ini. Ia mengatakan tak mungkin Asuma bisa melihat sihirnya, karena tak ada yang menyadari saat ia mengaktifkannya. Izuya bilang ini jika orangnya adalah Archmage legendaris dari 3000 tahun lalu. Tiba-tiba, Asuma memberitahunya bahwa karena sihirnya luar biasa, dia akan mengakhiri pertempuran dengan halus. Dia melesat ke arah Izuya dengan kecepatan yang tak bisa Izuya tanggapi dan mengatakan bahwa Izuya menggunakan terlalu banyak sihir di depannya. Hal ini memberi kesempatan padanya untuk menganalisisnya. Asuma menempatkan tangannya di dada Izuya dan melepaskan lingkaran sihir yang membuatnya merasakan getaran sakit. Efek sihir bekerja, Izuya menjerit kesakitan sebelum pingsan. Asuma berdiri tegak di atasnya, tersenyum karena ia menang dalam pertempuran. Saat Izuya sedang kedinginan, ia bermimpi tentang leluhurnya dari 3000 tahun lalu. Dulu, dia sangat dekat dengan Asuma dan menganggap Asuma sebagai karya seni, meskipun ia dekat dengan Osama. Izuya tak dekat dengan timnya. Ia selalu menghindar. Kiryu yakin Izuya pemalu, tetapi rekan tim mereka lain berpendapat Izuya mungkin tidak hanya menyukainya. Ternyata, Izuya tak akur dengan yang lain, karena mereka tak menghargai seni, dan Izuya tak suka bergaul dengan orang seperti mereka. Saat hubungan mereka dengan Asuma semakin baik, salah satu rekan timnya tiba-tiba memberitahu bahwa Raja telah mengeluarkan dekret tentang Asuma sebagai pengkhianat. Izuya tak ingin percaya ini, karena ia tak yakin Asuma bisa berkhianat. Timnya memberitahu dia bahwa ini benar, karena Raja memiliki kemampuan melihat masa depan dan tidak pernah salah. Ini membuat Izuya hancur, karena dia menganggap Asuma sebagai karya seni dan bertanya-tanya, mengapa Asuma berisiko segalanya untuk membahayakan kerajaan. Izuya bertanya-tanya saat dia bangun di rumah sakit. Karena Izuya tidak merasakan peristiwa itu secara langsung. Dia yakin, apa yang baru saja dilihatnya adalah mimpi buruk. Izuya berusaha bangkit. Saat Asuma muncul, menawarkan air minum padanya. Dia bilang itu minuman elektrolit dengan gula. Asuma menyarankan Izuya untuk segera minum banyak cairan, karena dia kehilangan banyak cairan akibat keringat. Izuya terkejut dan bertanya pada Asuma mengapa dia membantu. Asuma bilang Izuya berhadapan langsung dengan sihirnya, dan tak mungkin dia tak terluka. Meskipun begitu, dia memberitahu bahwa lingkaran sihirnya masih stabil dan tidak tampak menimbulkan kerusakan permanen. Izuya baru sadar saat melihat handuk di tangan Asuma, bahwa Asuma telah merawatnya saat dia tidak ada. Dengan senyum cerah di wajahnya, Asuma bilang pada Izuya bahwa dia melakukannya karena tak ingin kehilangan penyihir berbakat. Izuya dengan suara halus berterima kasih kepada Asuma atas bantuannya dan memberitahunya bahwa tidak semua orang disempat Septemberti Kirito. Izuya mengakui kekuatan sihir Kiryu luar biasa. Namun, ia tak sependapat dengan ide-ide tersebut. Izuya kemudian mengungkapkan keinginannya untuk melihat seberapa kuat Asuma agar bisa mengalahkan Kiryu. Izuya kemudian membungkukkan kepala kepada Asuma untuk minta maaf atas nama Kiryu karena semua yang telah dia lakukan. Asuma tersenyum dan mengatakan kepada Izuya bahwa dia tidak terlihat seperti orang jahat. Lalu dia bilang pada Izuya bahwa dia akan melupakan serangan tiba-tiba itu. Namun, sebagai imbalannya, dia ingin mereka membuat kesepakatan. Izuya bertanya apa perjanjiannya, dan Asuma mengatakan dia ingin Izuya keluar dari S4 dan bergabung dengannya untuk membentuk faksi baru di akademi. Asuma bersedia mengambil risiko merekrutnya, karena ia tak memiliki memori dari 3000 tahun lalu. Asuma sadar dia butuh sekutu untuk mewujudkan tujuan di era ini. Asuma memberitahu Izuya bahwa dia mengandalkan Izuya untuk berjalan bersamanya menuju masa depan yang dituju. Izuya sangat terkejut dan merasa terhormat dengan tawaran itu. Tanpa buang waktu, dia bangkit dari tempat tidur dan berlutut di depan Asuma, menyatakan kesiapannya. Asuma terkejut dengan sikap Izuya, mengingat Izuya dari 3000 tahun, lalu juga melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, Asuma memberitahu perawat bahwa dia bisa melihatnya menyelinap dari balik pintu. Nyonya itu cepat-cepat keluar, mengaku tidak bermaksud demikian, karena dia sudah selesai dengan Azuya. Asuma bersiap sayap untuk pergi sebelum benar-benar pergi. Dia memberikan chart yang menganalisis jalur sihir Izuya kepada perawat. Asuma memberitahu dia untuk menggunakan referensi ini, dan saat dia memandang chart, dia hampir kehilangan akal. Dia tak percaya betapa detailnya peta tersebut. Dia berteriak pada Asuma untuk berhenti,
dan bertanya apakah dia mau bergabung dengan institut penelitiannya sebagai siswa khusus. Asuma berbalik, tersenyum padanya, dan menolak tawaran itu, menceritakan bahwa dia sudah menyukai akademi tersebut. Setelah meninggalkan Asuma, dia menuju ruang analisis sihir karena sedikit teralihkan dan harus melanjutkan penelitiannya. Setelah komputer selesai menganalisis semua yang dia sarankan, komputer menyimpulkan bahwa teorinya cocok untuk dipresentasikan di konferensi akademik sebagai sistem sihir baru. Asuma senang hanya. Tepat. Dia menghela napas lega, karena ini menjadi fondasi untuk sihir hibrida yang menggabungkan metode kuno dan modern. Asuma menyadari bahwa selanjutnya dia akan menyesuaikan setiap rumus sihir untuk penggunaan tertentu. Setelah ini, dia akan menyesuaikannya dengan sirkuit sihir dan memverifikasi kesesuaiannya dengan unsur-unsur. Karena dia punya banyak hal untuk dilakukan. Asuma menyadari bahwa ruang analisis sihir bisa jadi rumah keduanya. Asuma berencana melampaui semua sihir kuno yang dipelajarinya dan menciptakan sihir revolusioner. Keesokan harinya di kelas, guru memanggil Asuma karena ada dugaan dia curang. Setelah nilainya tiba-tiba naik, guru memintanya maju untuk menjawab soal di papan tulis. Guru memanipulasi Asuma untuk maju, dan Asuma dengan percaya diri berjalan ke depan untuk membuktikan bahwa kebutuhan bukanlah limbah. Asuma mengambil kapur dan menyelesaikan persamaan hingga detail terakhir, mengejutkan guru dan siswa. Asuma bahkan menjelaskan asal usual, persamaan, dan fungsinya. Ternyata, ini adalah persamaan yang sama yang mengarah pada penemuan smart rods. Ketika guru mendengar ini, dia benar-benar kewalahan. Dia tak punya pilihan lain selain mengakui kebenaran Asuma dan menyuruhnya kembali ke kursinya. Guru itu pindah karena Asuma baru saja menyelesaikan masalah yang seharusnya dipecahkan oleh mahasiswa. Saat kembali ke tempat duduknya, Lily tak bisa mengalihkan pandangannya dari cowok keren dan dingin itu. Saat makan siang, sebagian besar kelas mendekati Lily, memohon agar dia berbicara dengan Asuma agar mereka bisa berteman. Sadar bahwa mereka tak akan membiarkannya bernapas kecuali dia melakukannya, Lily akhirnya setuju berbicara dengan Asuma. Lily kemudian bertanya pada Asuma apakah dia akan punya waktu setelah sekolah agar mereka bisa pergi ke kafe bersama siswa lainnya. Asuma awalnya menolak tawaran itu, tapi saat dia sadar Lily akan malu, dia berubah pikiran. Seluruh kelas bergembira saat dia mengatakannya, dan mereka mengakui bahwa hari ini adalah hari terbaik dalam hidup mereka. Sementara itu, ada gadis aneh yang mengawasi Asuma dan berniat merusak kecantikan wajahnya. Beberapa saat kemudian, Asuma dan teman-temannya tiba di kafe. Namun, Asuma tak bisa beristirahat karena siswa-siswi tertarik dengan segala hal yang menyangkutnya. Lily cepat lelah dengan pertanyaan mereka yang tak henti-hentinya. Lalu ia berteriak minta mereka bertanya satu persatu. Asuma kemudian menjawab semua pertanyaan mereka, seperti makanan favoritnya dan keuntungannya menjadi rapi, meskipun hampir ketinggalan pertanyaan. Siswa itu cepat mengingatkannya. Asuma mengungkapkan bahwa orang terdekatnya adalah Lily, dan saat itulah dia. Dia membuat Lily hampir pingsan, tapi dia berusaha tetap tenang agar tak berakhir seperti sebelumnya. Namun, dia mengeluarkan emosinya pada cangkir yang dipegangnya, memerasnya hingga tumpah semua isinya. Asuma tetap membuatnya bingung dengan menghiburnya, karena minuman yang tumpah. Lily kemudian memberitahu Asuma bahwa murid-murid penasaran padanya, karena tak ada yang menawarkan kursus elit. Nyatanya, makna NEET mereka bukan tentang pendidikan, pekerjaan atau pelatihan, namun mereka semua yakin ini bukan situasi Asuma. Sebenarnya mereka yakin itu lebih mirip dengan NEET, terampil, cerdas, dan luar biasa. Asuma tersenyum saat mendengar ini dan mengatakan kepada siswa bahwa mereka mungkin benar. Lily tak percaya Asuma tak keberatan dengan semua yang mereka bicarakan. Saat mereka keluar dari kafe, mereka berbagi kontak dengan Asuma yang membuat mereka semakin bersemangat. Sementara itu, ada orang yang menyadap Asuma dan mengirimkan lokasi hidupnya ke atasan mereka. Asuma segera menyadari keberadaan orang ini dan memperingatkan Lily untuk berhati-hati. Tiba-tiba, sekelompok siswa elit muncul di depan mereka. Asuma bertanya mengapa mereka ada di sana, tapi mereka tetap bungkam hingga sebuah mobil tiba di depan mereka. Mereka kemudian membuat jalan bagi siapapun di dalam mobil. Ketika pintu mobil terbuka, teman sekelas Asuma panik karena orang yang keluar adalah salah satu S4. Pria itu mendekati Asuma dan memperkenalkan diri sebagai Fukata Shion, pemimpin serikat, klub akademi. Tanpa keraguan, Asuma bisa melihat bahwa Shion adalah Shion yang sama dari 3.000 tahun lalu. Lalu Shion bercerita pada Asuma bahwa dia mendengar tak bisa teguh budi Chase untuk menantang Asuma dalam duel. Dia memutuskan tantang Asuma duel sihir. Lily terkejut mendengarnya, dan Asuma berbalik bertanya, apakah dia tahu apa itu duel sihir? Lily terkejut saat sadar Asuma tak tahu Jack. Dia berbisik ke telinganya, menjelaskan apa itu duel sihir, saat Asuma terlalu lama memberi jawaban. Shion melepaskan aura pertempuran menakutkan untuk mengintimidasi Asuma. Asuma menganalisis aura, dan menyadari itu adalah semangat bertarung yang ditujukan padanya dan teman-temannya. Asuma sadar bahwa Shion bersedia menjadikan sandera asalkan dia menerima tantangan duel. Karena ini juga menjadi hiburan bagi Asuma. Dia memutuskan menerima duel. Detik dia setuju duel, Shion mengeluarkan pedangnya,
lalu memberitahu Asuma bahwa duel akan berlangsung besok pagi di arena pusat akademi. Asuma tersenyum, tak khawatir sedikit pun, siap membuktikan keunggulannya pada Xian. Nantinya, Asuma terjebak dalam mimpi yang jelas, dan dari dalam mimpi, ia bisa menyelami pikiran bawah sadarnya. Asuma melihat peluang besar untuk mengetahui pemilik asli tubuhnya. Dia ingat, saat dia reinkarnasi, ada sedikit mana tak terpakai yang tersisa di jalur sihir tubuhnya. Karena dia belum menyentuhnya, dia yakin bisa membaca pikiran pemilik asli jika dia memeriksanya. Dia juga yakin akan ada sisa-sisa Asuma masa lalu dalam pikirannya. Untuk melakukannya, dia menyadari bahwa dia perlu menggunakan sihir untuk mengeluarkan jiwanya. Namun, dia ingat tidak ada sihir kuno untuk ini. Karena kejeniusannya, dia memutuskan membuat satu untuk itu. Dia langsung menyambut ide itu dan mulai merangkai semua yang dibutuhkan agar berhasil. Dan dia melakukannya. Dia tersenyum karena dia menciptakan sihir baru di ruang mental. Asuma yakin dia suatu Satania yang akan melakukan ini dalam sejarah. Seperti yang diharapkan, Asuma berhasil melakukannya dan mengeluarkan pikiran tubuh. Asuma mudah panik melihat salinan dirinya berdiri di depannya, dan dia bertanya di mana dia berada. Namun, kepalanya mulai berdenyut dan dia jatuh ke lututnya dalam kesakitan. Asuma menyadari sinkronisasi memori antara Asuma muda dan tubuh telah dimulai. Semua memori meluap, dan Asuma sadar dia mencoba bunuh diri di kamarnya. Itulah sebabnya dia kehilangan kesadaran. Setelah ini, dia dirawat di rumah sakit dan jatuh koma, dari mana dia seharusnya tidak bangun. Dia bertanya pada Asuma apakah semua yang dilihatnya benar, dan Asuma menjawab ya. Dia memberitahu bahwa dia sedang meminjam tubuhnya dan minta maaf. Namun, pemuda itu tidak keberatan karena dia akan tetap dalam koma tanpa bantuan dari orang tersebut. Muda Asuma kemudian bertanya pada Asuma, mengapa seseorang dari 3000 tahun lalu bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Asuma menjelaskan dengan sabar, dan ketika dia selesai, muda Asuma hampir kehilangan akal. Asuma juga menceritakan bagaimana Kiryu dan guru itu mengganggunya. Namun, Asuma sudah mengalahkan mereka, dan juga mengalahkan lawan-lawan kuat lainnya. Asuma mengungkapkan bahwa dia melakukan semua ini untuk melindungi tubuh mereka. Asuma muda panik saat menyadari bahwa dia akan menjadi selebriti kecil di sekolah. Namun, dia tak lagi melihat ini sebagai masalah. Karena dia sudah meninggal. Muda Asuma kemudian mengungkapkan bahwa dia akhirnya mengingat semua kejadian saat dia dalam koma. Sebuah hujan meteor melintas dan meteoroidsnya ditarik ke lubang hitam besar. Namun, di dalam lubang hitam terdapat secercah cahaya yang menarik perhatiannya. Dia menceritakan bahwa cahaya itu berkedip-kedip seolah-olah berjuang, dan dia memutuskan untuk menggantikan cahaya itu. Asuma muda melompat, dan terus jatuh. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang ingin mati tapi hidup, sedangkan Old Asuma adalah orang yang ingin hidup, tapi malah meninggal. Asuma muda tersenyum. Mungkin ini terjadi sesuai rencana. Namun, Old Asuma berpendapat berbeda, menyatakan bahwa mereka adalah dua jiwa yang berbagi satu tubuh dan tidak ada yang bisa hidup sebagai Asuma sendirian. Dengan percaya diri, Asuma mengatakan pada yang Asuma bahwa mereka sedang dalam cerita mereka dan berjanji untuk mewujudkan mimpinya. Asuma muda tersenyum dan air mata jatuh dari matanya saat mendengar ini. Dia dan Old Asuma berjabat tangan dan dia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Muda Asuma bilang pada tua Asuma bahwa dia puas karena tua Asuma berusaha membantu dia mewujudkan impiannya. Muda Asuma bertanya pada Old Asuma apakah ada yang bisa dia bantu, dan Old Asuma menceritakan pengalamannya di kafe. Dia bercerita pada yang Asuma bahwa Lily berteriak seperti mantra aneh. Semua berubah menjadi mocha putih. Hal ini membuat Old Asuma bingung dan ia bertanya pada yang Asuma apakah dia bisa menerjemahkannya. Asuma muda tertawa saat mendengar ini dan mengatakan pada Asuma tua bahwa dia tidak keberatan membantu. Tapi tiba-tiba, tubuhnya mulai memudar, memberitahu mereka bahwa waktunya habis. Muda Asuma kemudian berterima kasih pada Asuma tua karena membawanya kembali sebelum menghilang. Dia bilang pada Old Asuma bahwa dia akan terus mengintip kisah mereka. Ketika Asuma terbangun, dia tahu yang Asuma hanya sekedar pikiran yang tersisa, namun dia tetap ingin memenuhi semua keinginannya. Sementara itu di rumah Xion, dia terlihat duduk di depan kristal raksasa bernama Wortsite Nitride Orachalcum, yang hanya ditambang di pegunungan milik keluarga Fukata selama generasi. Ini adalah logam terkeras di planet ini, dan setelah Xion selesai bermeditasi, dia memotong logam tersebut menjadi serpihan dengan pedangnya. Tiba-tiba, gadis aneh yang menguntit Asuma muncul di tempat latihan Xion. Ternyata dia juga salah satu S4, dan dia adalah Mizuhara Muni. Muni terkesan dengan efektivitas pedang Xion, yang bisa memotong material Xiolela tidak ada apa-apanya. Xion kemudian memberitahu Miun bahwa dia sudah menonton video yang dikirimkan padanya, dan dia terkejut dengan cara Izuya dan Kiryu kehilangan pertarungan. Xion bilang mungkin dia di S4 hanya karena alasan itu, namun ia juga sangat menghargai Izuya dan Kiryu. Dia menganggap mereka sebagai simbol prestise akademi. Karena itu, dia tak berniat menunjukkan belas kasihan pada siapapun yang mengancam kehormatan akademi. Muni setuju dengannya, mengatakan bahwa jika dia meremehkan Asuma hanya karena dia rapi, dia hanya akan menyesal, seperti Izuya dan Kiryu. Xion kemudian mengeluarkan pedangnya dan bersumpah dengan bulan di langit
bahwa ia akan mengalahkan Asuma. Dia bilang tak peduli apa yang terjadi pada Asuma, karena otoritas akademi lebih besar dari nyawa manusia. Myun senang mendengarnya dan mendesak Shen untuk menghancurkan wajah cantik Asuma. Myun bertanya apakah Shen berniat menggunakan senjata rahasianya dalam pertarungan, tapi Shen menjawab tidak. Dia yakin pertarungan itu tak akan memaksanya untuk melakukannya. Dia yakin keakraban cukup untuk pertempuran, dan begitu saja. Hari duel tiba, dan Asuma sangat bersemangat. Berbicara tentang duel sihir, ini adalah pertarungan resmi antara siswa yang berdasar pada penggunaan sihir. Ternyata, murid-murid di institusi ini diperingkat berdasarkan hasil duel sihir, dan seperti biasa, ranking mulai dari FS. Siswa berperingkat tinggi mendapatkan berbagai keistimewaan di akademi, membuatnya semakin menarik. Saat menunggu di ruang tunggu arena, ini semua yang Asuma pelajari dari Lily. Lily yakin Asuma sudah pernah mendengarnya, karena itu adalah pengetahuan umum bagi semua siswa. Namun, Asuma bilang ini pertama kali dia dengar, dan dia mengucapkan terima kasih karena memberitahunya. Lily kaget mendengar ini, dan mengira Asuma masih mengalami kebingungan memori. Karena itu, dia bertekad untuk mendukungnya. Tiba-tiba, dia sadar bahwa dia benar-benar berada di ruang tunggu Asuma, dan mulai berfantasi seperti biasa. Suara Asuma yang memanggilnya, memecah fantasi yang sedang dialaminya. Asuma kemudian menunjukkan dua dasi miliknya, hitam dan putih. Bertanya mana yang lebih baik, Lily memilih yang hitam, dan Asuma berterima kasih padanya. Lalu, Suma bertanya pada Lily apakah dia akan mendapatkan waktu lebih lama di ruang analisis sihir jika berhasil menaikkan peringkatnya, dan Lily menjawab ya. Lily tak percaya ruangan analisis sihir menjadi perhatian utama dari semua kekhawatirannya. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa Shine memanggilnya pengacau sekolah. Lily mengkonfirmasi ini dengan menunjukkan berita tentang pertarungannya dengan Shine. Shine mengungkapkan keinginannya pada media untuk membalas Asuma, yang saat ini merusak akademi. Meskipun Asuma membaca artikelnya, dia tak tergerak dan ini mengejutkan Lily. Dia tak percaya nekatnya Asuma, karena Shen ahli pedang sihir Jepang dan penguasa tambang logam langka yang memasok batang pintar. Dasar donasinya ke akademi mencapai miliaran. Itulah sebabnya tak ada yang berani melawannya di akademi. Lily bilang pada Asuma, meski dia benar, opini publik akan dimanipulasi agar seolah-olah keadilan ada di pihak Shen, asumsi. Dia mengambil waktu sejenak untuk memikirkan semua ini, lalu mengabaikannya. Lalu, dia bertanya pada Lily bagaimana tampilan dasinya. Lily terkesima dengan Oranaya, dan dia memastikan bahwa dasinya terlihat bagus. Dengan ini, Asuma bangkit dan beranjak pergi untuk duel. Lily terkejut karena tak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri pria itu. Tinggalkan dia bertanya-tanya, apakah dia bahkan mendengarkan apa yang dia katakan. Di perjalanan ke arena, dia bertemu Izuya dan keduanya bertukar tatapan yang bisa digambarkan sebagai tatapan yang berisi pesan tersembunyi. Sementara itu, Xian telah tiba di arena dan para elit bersorak-sorai untuknya, memerintahkannya untuk menghancurkan Asuma dan menyelesaikannya. Tak lama kemudian, Asuma juga muncul. Xian memuji Asuma karena tidak kabur, dan Asuma mengapresiasi gestur itu. Tiba-tiba, Xian bertanya pada Asuma, siapa kamu? Pertanyaan ini mengejutkan Asuma, yang yakin bahwa Xian telah mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang terlahir kembali. Xian bilang pada Asuma bahwa dia serius bertanding, karena Asuma bisa kalahkan Kiryu dan Izuya. Yang jelas, bukan kebetulan. Inilah sebabnya dia bertanya pada Asuma siapa dia, dan ditambah dengan aura pertempuran yang membludak. Asuma tak bergeming meski diserang dengan intimidasi, ia hanya bilang pada Xian bahwa ia adalah Asuma. Xian terkesan Asuma tak gentar saat diserang aura pertempuran, dan dia memberitahu bahwa dia tidak berniat meremehkannya. Xian berjanji akan menghadapinya sekuat tenaga dan menghancurkannya dengan segala kekuatannya. Asuma tersenyum saat mendengarnya, menceritakan pada Xian bahwa ini adalah apa yang dia harapkan, dan dia meyakinkannya bahwa dia juga tidak akan menahan diri. Saat wasit akan memulai pertandingan, Xian menyuruhnya menunggu. Lalu Xian memberitahu Asuma bahwa dia siap menunjukkan belas kasihan karena itu adalah tradisi keluarga Fukata yang mulia. Xian memberitahu Asuma, jika dia menyerahkan surat pengunduran diri sekarang, dia bersedia membiarkannya kalah secara default. Dengan cara ini, Asuma tak akan terluka. Namun, akan sangat disayangkan jika murid-murid yang telah berkumpul datang tanpa hasil. Xian bertanya pada Asuma keputusan apa yang akan diambilnya, dan Asuma pun berbalik pada wasit untuk bertanya. Asuma bertanya pada Xian tentang rank Naya jika ia menang. Referee mengungkapkan bahwa Xian adalah siswa S-rank, sedangkan Asuma adalah F-rank. Ini artinya, Asuma akan naik ke peringkat A jika berhasil menang duel. Setelah mendengar ini, Asuma berbalik pada Xian, menawarkan untuk mundur jika Xian mau naik peringkat dari F ke S. Asuma melengkapi dengan mengatakan pada Xian bahwa dia juga akan menghindari cedera jika mereka melakukannya dengan cara itu. Saat dia bilang ini, kemarahan Xian memenuhi seluruh ruangan. Xian bilang pada Asuma, sudah lama tidak ada yang mengalahkan jalan di depannya. Karena Asuma terlalu kasar, dia meyakinkannya bahwa dia takkan memaafkannya meski dia merengek atau menangis. Sebenarnya, dia siap memukuli Asuma sampai babak belur. Asuma mengejeknya lebih jauh, memerintahkannya untuk maju jika dia berani. Xian marah-marah memerintahkan wasit memulai pertandingan,
Karena Shen adalah reinkarnasi bawahannya dari masa lalu, Asuma sadar dia tak bisa menahan diri dan berisiko kalah. Asuma berencana menggunakan seluruh kekuatan sihir kuno sejak awal. Asuma memperlihatkan lingkaran sihirnya, mengejutkan seluruh ruangan karena mereka belum pernah melihat lingkaran sihir seperti milik Asuma sebelumnya. Asuma kemudian melemparkan serangan sihir ke Xian, tapi sebelum sampai padanya, itu dihalangi. Ternyata, Xian menggunakan sihir atribut bumi auto-intersepsi. Asuma tak terkejut, karena ini sama seperti cara dirinya sebelumnya bergerak. Xian kemudian memberitahu Asuma bahwa sihirnya yang tak diketahui asal-usulnya tak akan berfungsi padanya. Xian meraih pedangnya, menyatakan siap mengakhiri pertempuran dengan satu tebasan. Asuma terkejut dengan pedang itu, karena berfungsi sebagai tongkat cerdas dan pedang fisik. Asuma melihat Shen mempersiapkan serangannya, dan ia mengerti strategi balasan Shen. Asuma terkesan, dan dia siap menjadi orang yang mematahkan ruang tak tertembus Shen. Untuk Shen, Asuma adalah mutan tak terduga yang muncul tiba-tiba. Dia melihatnya sebagai gangguan yang menjijikkan yang mengganggu harmoni sekolah. Itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Shen yakin Asuma tak mampu menghalau serangannya. Dan bahkan siswa-siswa sangat bersemangat menantikan gerakan pamungkas Shen untuk memperparah keadaan Asuma. Dia terjebak oleh sihir Shen untuk mencegahnya melarikan diri. Saat Shen tiu Asuma terjebak, dia bergerak. Myun menyaksikan dengan kagum. Penasaran apa yang akan dilakukan Asuma, karena serangan Shen bisa memotong bahkan material terkeras di planet ini. Saat Slash mendekati Asuma, dia melepas dasinya. Bilang sudah selesai bermain baik-baik. Lalu, dia memutuskan menjadi keras dengan sihir, mengubahnya menjadi material padat seperti batu. Dengan ini, dia memblokir serangan Shen dan bahkan menghancurkannya. Ini mengejutkan Shen dan semua orang di ruangan itu, karena Asuma memblokir teknik mematikan Shen hanya dengan seutas ikat pinggang. Shen juga mengaktifkan sihir menghilang untuk menghancurkan sihir pembatasan yang menahannya. Setelah bebas, Asuma menghilang, menyebarkan ketegangan di tulang punggung Shen. Sementara itu, Asuma mempersiapkan serangan balik, dan Shen panik hanya dengan memikirkannya. Menyadari Asuma tak ada di mana-mana. Shen memperkuat ruang absolutnya untuk persiapan serangan. Asuma tiba-tiba muncul di belakangnya, tepat sebelum ia melancarkan serangannya. Sistem auto-intersepsi kembali beraksi. Tangan raksasa muncul dari bawah, menghalangi serangan Asuma, memberi Shen waktu untuk membalas serangan Asuma. Namun, Asuma berhasil menghindari serangan dan membuang pedangnya sebelum mengejar Shen. Shen yakin bahwa Asuma sedang mempersiapkan kematiannya dengan apa yang dilakukannya. Namun, Asuma mengejutkannya dengan mempertahankan sihir penyebaran partikelnya. Hal ini mencairkan segala hal yang mungkin menghalangi jalan Asuma saat ia mendekati Shen. Saat dia sampai di Shen, dia mengeluarkan pedang lain dan memukul Shen dengan keras. Lily terkejut melihat ini dan menyadari bahwa Asuma juga menyimpan ikatan kedua. Shen berjuang melawan kekuatan Asuma yang luar biasa. Namun Asuma memujinya karena bertahan, karena dia berencana mengakhiri pertarungan hanya dengan satu serangan. Shen mengakui bahwa Asuma pertama kali mendekati domainnya, sehingga dia berencana mengungkapkan teknik pedang rahasianya untuk pertama kali. Tiba-tiba, Shen melepaskan pedang sihirnya, menyilaukan bulan purnama yang menerangi dengan terang. Asuma gagal menghentikannya, dan Xian menerima tusukan langsung ke dadanya. Myun tersenyum, karena ini adalah teknik pedang yang menggabungkan pedang sihir penghancur dengan pedang sihir menusuk, dan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tak bisa hindari. Serangan itu langsung mengenai dadanya, menyebarkan gelombang kerusakan atom ke seluruh tubuh Asuma. Asuma kehilangan mobilitas dan jatuh ke tanah, membuat Lily berteriak kesakitan dan putus asa. Saat Asuma tak bereaksi, Shen khawatir Asuma tewas karena ia menaruh terlalu banyak tenaga pada serangannya. Shen minta wasit memeriksa Asuma, dan dia segera melakukannya. Shen sudah siap menerima hukuman atas kematian Asuma, dengan dalih itu adalah kesalahan. Tiba-tiba, Asuma bangkit seperti zombie, dan penampilannya sangat menakutkan. Shen kaget, karena Asuma seharusnya tak bisa menahan teknik rahasia pedang sihirnya. Asuma kemudian bilang pada Shen bahwa dia salah sejak awal karena mengira telah memberikan segalanya. Namun, dia secara tidak sadar merendahkan Shen. Namun, sekarang dia kembali, Suma siap serius dengannya. Suma mendekati Shen dan ia panik saat bersiap menggunakan teknik pedang rahasianya lagi. Asuma tahu bahwa mananya luar biasa, tapi staminanya kurang. Dia menyadari bahwa kerusakan yang diterimanya dari Shen sebelumnya mematikan, dan untuk menghindari memperpanjang situasi, dia berencana mengakhiri pertarungan lebih awal. Asuma berencana memadatkan mana dalam jalur sihir hingga batas ambang untuk meningkatkan kemampuan fisik secara sementara. Meskipun ini pertama kalinya dia melakukannya. Dia berhasil melakukannya dengan mudah, tubuhnya bersinar sangat keras. Asuma bersyukur bertemu lawan yang kuat, karena hal ini membuatnya terjun ke konstruksi dan eksperimen di medan perang. Saat Asuma memikirkan semua ini, Shen melihatnya sebagai kesempatan untuk menyerang. Shen berencana memberikan pukulan pamungkas, tapi sebelum itu, Asuma muncul di belakangnya. Shen terkejut dengan kecepatan pria itu, yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana manusia bisa mencapai kecepatan seperti itu. Meskipun begitu,
Dia yakin masih punya senjata rahasia dan melepaskan familinya. Familiarnya muncul dari bawah untuk meraih kaki Asuma. Shen tertawa melihat Asuma, karena ia yakin telah berhasil membatasi gerakan Asuma. Namun, Asuma mengejutkannya dengan mengeluarkan familiar hanya dengan satu tangan. Asuma melemparkannya Jojo seperti kertas, lalu menghabiskannya dengan sihir, mengejutkan seluruh ruangan. Asuma bilang ke Xian, opsi intersepsi otomatisnya hilang, karena dia sudah dikalahkan. Sang familiar Xian gemetar saat melihat ini, dan Asuma mendekatinya, mengatakan bahwa segalanya sudah berakhir. Xian tak percaya apa yang terjadi di depannya. Padahal dia seharusnya adalah pedang terhebat Jepang. Namun, dia belum siap mengakui kekalahan dan berteriak sekeras mungkin untuk memanggil senjatanya terakhir. 3000 tahun lalu, Asuma menemukan Xian sedang mengembangkan sihir baru yang mengungkapkan kemampuan tersembunyi dalam diri seseorang. Xian bilang pada Asuma, bisa meningkatkan jumlah mana bawaan sekitar 10 kali. Asuma terkesan saat mendengarnya, namun Xian menyebutkan ada efek sampingnya. Dia memberitahu bahwa sisi brutal sang penyihir akan muncul saat digunakan. Karena itu, Xian yakin butuh penyempurnaan lebih lanjut. Namun, dia mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan subjek manusia yang cocok untuk eksperimen, dan karena ini berisiko. Asuma bertanya, siapa subjek eksperimennya? Xian kemudian memberitahu Asuma siapa yang dipilihnya, dan setelah mendengarnya, Asuma menyemangati Xian untuk melanjutkan pekerjaannya, meyakinkannya bahwa ia akan mengandalkan sihir barunya. Sekarang, di masa kini, Xian bisa mengaktifkan sihir ini, dan alter egonya muncul. Dia melompat ke arah Asuma seperti gila, siap memotongnya menjadi beberapa bagian. Asuma pun bisa melihat bahwa pria itu menjadi sangat cepat dengan meningkatkan jalur magisnya, dan secara drastis meningkatkan kemampuan fisiknya. Kecepatan Xian yang gila memaksa Asuma terus melompat mundur, dan Xian mengejeknya, menyuruhnya berhenti lari. Saat kemampuan destruktif Xian meledak, Asuma bisa melihat bahwa dia berhasil membangkitkan potensinya dari 3000 tahun lalu. Dia menyadari bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama saat mereka berada dalam keadaan ekstrem. Meskipun begitu, Asuma tak lagi melihat Xian sebagai ancaman. Tak lama setelah itu, Xian berhasil mengepung Asuma sesuai dengan rencana awalnya. Asuma terkesan bahwa meski dalam kondisi gila, dia masih menghitung gerakannya. Xian senang segalanya berjalan lancar dan berjanji akan menggunakan jurus rahasia terakhirnya untuk mengejar Asuma. Ini adalah teknik yang menembakkan puluhan pedang sihir satu pukulan membunuh, Hazy New Moon. Asuma khawatir karena ia tak yakin bisa menahan kerusakan dari teknik tersebut. Meskipun menghadapi bahaya, Asuma masih mengira dirinya unggul. Asuma kemudian menyadari bahwa dia harus mengintersep teknik rahasia Xian. Dengan ini, Asuma membangun lingkaran sihir untuk mencegat serangan Xian. Lingkaran sihir membentuk lensa 3 dimensi raksasa, dan serangan pertama Xian menyentuh lensa raksasa yang diletakkan oleh Asuma. Selain keahlian analitis yang Xian masukkan ke dalam lingkaran sihir, dia menambahkan susunan baru pada itu. Alih-alih menganalisis target sentuhan secara otomatis, informasi mentah tersebut langsung diteruskan ke Asuma. Lalu, Asuma melakukan analisis kecepatan tinggi di otaknya dengan menggunakan superkomputer sebagai acuan. Dengan komputer ini berfungsi, ia mampu memproses informasi secepat cahaya. Ini membuat serangan cepat Xian tampak lambat, karena mustahil mengalahkan kecepatan cahaya. Untuk memberi perspektif betapa mengesankannya, Asuma menyelesaikan semua ini hanya dalam 0,1 detik. Saat dia selesai, dia memblokir serangan Xian dan membalasnya, memantulkan Xian ke belakang. Namun, dia kembali bangkit dan mengejar Asuma. Tapi Asuma dengan mudah memblokir serangannya. Asuma meraih pedangnya, mematahkannya, lalu memukul Xian dengan keras di wajah, menjatuhkannya ke tanah. Asuma menunjuk pedangnya ke Xian, memintanya menyerah atau ditusuk dengan cara terburuk, menyadari bahwa dia akan mati jika terus berperilaku gagah atau keras kepala. Xian tak punya pilihan selain menyerah. Asuma kemudian tersenyum padanya, bertanya apakah dia akhirnya belajar tempatnya setelah kalah. Xian bertanya pada Asuma, bagaimana dia bisa memprediksi serangannya, karena tak mungkin otak manusia bisa melakukannya. Asuma tersenyum, dan dia mengerti kebingungan Asuma. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia menerapkan prinsip komputer kuantum. Itu adalah bagian dari analisis sihir yang meningkatkan aliran mantra di otaknya. Xian kaget mendengarnya. Asuma bilang ilmu pengetahuan dan sihir kuno bisa berjalan beriringan. Namun, Asuma memberitahunya bahwa ia bisa mengembangkan tindakan pencegahan ini berkat Izuya. Sebelum pertarungan, Izuya memberitahu Asuma bahwa Xian memiliki kepribadian alternatif yang agresif. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki kepribadian normal yang lembut, dan satu lagi yang agresif. Dia mendesak Asuma untuk tetap waspada sampai ia mengalahkan alter ego. Xian tak percaya seorang magic biasa bisa melakukan ini. Asuma tersenyum padanya, mengatakan bahwa dia bukan penyihir biasa, karena dia adalah Grand Mage. Sementara itu, murid-murid bergembira merayakan kemenangan Asuma. Lily sangat bangga di tribun usai pertempuran. Berita kekalahan tak berwarna Xian menyebar luas. Mereka sadar ini akan menjadi sejarah yang abadi dalam buku-buku generasi mendatang.
Asuma juga menerima hadiahnya setelah mengalahkan Shen dan dipromosikan ke peringkat A yang menyertakan beberapa keistimewaan, seperti waktu yang lebih lama di ruang analisis sihir. Asuma senang bisa mencapai ini karena dia tak perlu lagi minta izin setiap hari untuk menggunakan ruangan tersebut. Selain itu, ini akan mempercepat misinya. Asuma sangat bersemangat menanti hasil ciptaan komputer kuantum. Kemudian hari itu, Asuma pulang ke rumah dan sadar bahwa sudah seminggu dia bereinkarnasi. Pengetahuannya tentang era modern semakin dalam. Dia juga banyak belajar tentang bumi. Fakta bahwa terjadi kesenjangan budaya antara 3.000 tahun lalu hingga sekarang, secara sederhana, ada hal-hal yang diteruskan dari zaman kuno hingga modern, dan ada juga yang tidak. Sumber terputusnya ini disebut bencana besar. Akibatnya, sihir menurun dan ilmu pengetahuan berkembang. Asuma bersyukur hanya terjadi penurunan saja, bukan penghapusan total. Magi kuno menjadi minoritas dan dianggap sebagai kultus. Namun, kemudian ia kembali menjadi sorotan berkat kekuatan sains. Dibuat menjadi sihir modern dengan kekuatan ilmiah yang bisa digunakan siapa saja, seperti sihir kuno yang memerlukan bakat penggunaannya, dan untuk memberikan perspektifnya. Kerajaan yang dulu mengkhianati Asuma telah musnah. Namun, Asuma bertemu 3 mantan bawahannya. Dia menyadari Miyun juga ada di akademi. Sebenarnya, dia yakin bahwa raja yang mengkhianatinya dulu juga ada di era modern ini. Tiba-tiba, alarm yang dijadwalkan Asuma berbunyi. Asuma sadar bahwa dia harus mengerjakan laporan yang memiliki batas waktu. Asuma menyadari bahwa Asuma muda sedang mengerjakan sesuatu yang diciptakannya di zaman kuno, karena dia adalah asal-usulnya. Asuma yakin bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Lalu, dia melihat catatan di meja, dan setelah membukanya, dia sadar bahwa tulisan di dalamnya telah ditutupi tinta. Asuma kemudian menggunakan sihirnya untuk menghapus tinta, dan terkejut melihatnya adalah daftar keinginan. Ini adalah daftar hal yang ingin dilakukan Asuma sebelum meninggal. Tiba-tiba, salah satunya menarik perhatiannya, yaitu bertemu keluarga yang lama hilang. Inilah saat Asuma menyadari bahwa keinginan muda Asuma bukanlah balas dendam, melainkan keluarga. Karena Asuma muda ingin bertemu keluarganya. Asuma tua berjanji memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Asuma datang ke akademi dengan penampilan seorang siswa yang rapi. Dia menarik perhatian semua orang dengan cara dia berjalan di sekolah. Para siswa tercengang melihat perubahan drastisnya. Dulu dia adalah sampah di sekolah, tapi tiba-tiba dia menjadi selebriti. Dan bahkan Izuya mengikutinya. Yang membuatnya semakin mengesankan adalah dia seorang mage tanpa warna. Izuya kemudian memberitahunya bahwa dia telah mengajukan permohonan untuk keluar dari S4 agar bisa membentuk faksi baru. Selain itu, Izuya meyakinkannya bahwa mereka bisa mendapatkan ruang klub. Asuma puas dengan kerjanya dan memujinya atas segala hal. Tiba-tiba, mereka diserang oleh wartawan siswa yang telah menyelidiki Asuma. Mereka membahas kecantikannya dan bagaimana ia berhasil mengalahkan anggota S4. Anggota pers ingin mewawancarai Asuma, tapi dia justru berjalan melewati mereka, menyisakan para wartawan sangat malu. Namun, anggota pers selalu gigih, dan karena itu, mereka mengejar Asuma. Izuya, di sisi lain, mengantarkan Asuma ke pintu kelasnya sebelum pergi. Dan tepat saat Asuma akan bersantai, lagi-lagi, anggota pers muncul. Asuma tegas menolak permintaan wawancara media, tapi wanita itu tetap berkeras. Dia meyakinkan Asuma bahwa dia tak akan pergi sebelum Asuma menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Menyadari gadis itu keras kepala dan gigih, Asuma menyuruhnya berbicara dengan Lily, karena Lily adalah sekretarisnya. Lily terkejut saat mendengar ini. Asuma memberitahu pers bahwa mereka harus meminta izin dari Lily sebelum berbicara dengannya. Namun, dia mendesak mereka untuk melakukannya setelah sekolah karena mereka sedang belajar saat ini. Gadis itu senang mendengarnya dan menjamin Asuma bahwa dia akan kembali untuk pertanyaan setelah pergi. Asuma berbisik ke telinga Lily, memberitahu dia bahwa dia pasti akan membalas usahanya. Tak lama kemudian, guru masuk ke kelas. Asuma, di sisi lain, sibuk memikirkan perubahan hidupnya sejak terkenal. Dia menyadari perlu mencari tempat rahasia untuk hidup damai. Sementara itu, Lily terkejut dengan betapa tergantungnya Asuma padanya. Hal ini membuatnya berfantasi lagi tentang siapa pacar Asuma. Nantinya, Asuma melanjutkan hidupnya sebagai siswa biasa dan berpartisipasi dalam lomba renang, di mana dia keluar sebagai pemenang pertama. Kemenangannya sangat mengesankan, karena dia tidak menggunakan sihir dan berhasil memecahkan rekor baru dengan waktu 35 detik. Asuma juga menyadari bahwa dia sudah sangat terbiasa dengan tubuhnya. Namun, ia juga sadar bahwa ia tak bisa terlalu menonjolkan kekuatan karena akan mencolok. Asuma hanya bisa berdoa agar permohonan Izuya untuk ruang klub berhasil. Setelah keluar kolam, dia ke kamar mandi untuk cuci muka, karena pelajaran renang adalah kelas terakhir hari ini. Setelah berbicara dengan Azuya, dia berpikir untuk mampir ke ruang analisis sihir. Tiba-tiba, dia melihat sosok aneh di depannya yang ternyata seorang gadis. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, gadis itu mendekat dan ternyata Myun. Dia bercerita kepada Asuma bahwa dia ingin mengenalnya lebih dalam. Asuma langsung berhati-hati, karena dia bisa melihat orang di depannya, bukan orang biasa. Asuma berusaha tenang, bilang ke Myun
bahwa dia sedang di kamar mandi pria, namun Myun berpendapat bahwa dia berada di tempat yang tepat. Asuma kemudian menyarankan agar dia pergi sebelum anak-anak lain masuk dan menemukan dia. Namun, dia memberitahu Asuma bahwa mereka berdua saja di sana. Asuma berbalik dan menyadari segalanya sudah berbeda. Siswa-siswa pun menghilang, dan ia segera menyadari ada yang salah. Dia bertanya-tanya apakah ini serangan sihir. Namun, dia menyadari posisinya cukup berbahaya. Dia memutuskan untuk menganalisis situasi dengan lebih baik dan melakukan ini. Dia menyimpulkan bahwa menjauh dari Myun akan berjalan lancar. Asuma berlari ke arah pintu, siap menerobos ruang ganti. Tiba-tiba dia mendengar Myun di belakangnya. Hal ini membuatnya terkejut dan bingung saat ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya-tanya kapan sebenarnya dia bisa mengejarnya. Tiba-tiba, Myun muncul di belakangnya, menyuruhnya berpakaian karena tubuhnya menggoda. Asuma mengabaikannya dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, dia berpikir itu sihir teleportasi. Namun, ia membuang ide itu karena tak menemukan jejak mantra. Dia memutuskan untuk ikut bermain dan mencari tahu rencana strateginya. Saat memakai pakaiannya, Myuni melihat Asuma berdiri waspada dan menyuruhnya tetap tenang, karena jika dia ingin menyakitinya, sudah dilakukan. Dia akan melakukannya. Dia bilang pada Asuma, dia hanya ingin Asuma tahu semua tentangnya sebelum Asuma membuat keputusan. Asuma bingung dengan ini, karena dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan mengetahui segalanya. Setelah memastikan telah menimbulkan cukup rasa takut dalam tubuhnya, Myun akhirnya memperkenalkan diri, menyebutkan pada Asuma bahwa dia adalah seorang idola dengan lebih dari 3 juta pengikut. Dia memperkenalkan diri dengan cara yang paling fashionable. Tapi ini tak memancing reaksi dari Asuma yang hanya memandangnya datar-datar saja. Dalam hati, dia berusaha memahami gerakannya. Karena mengenalinya dari 3.000 tahun lalu, Asuma sadar betapa berbahayanya jika dia gagal mengungkap rahasia Myun. Karena dia tak melihat tanda-tanda sihir kuno. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan sihir baru setelah dibangkitkan. Myun segera sadar betapa ketegangan Asuma dan memutuskan menceritakan diri sendiri padanya. Inilah alasan utama, dia ingin berduaan dengannya. Myun memulai dengan memberi contoh hewan seperti belalang sembah, yang selalu memakan pasangannya. Dia menyebutkan banyak makhluk yang memakan pasangannya, dan dia menganggapnya perilaku sial-sial dan bodoh. Muna kemudian mengungkapkan keinginannya untuk dikuasai dan dikonsumsi oleh pria superior. Namun, dia tak menginginkan pria lemah, karena ingin dikuasai oleh pria kuat yang bisa melebihi dirinya. Dia bilang bisa mencium aroma superior dari Asuma, yang tiba-tiba mengalahkan 3 anggota S4 lainnya. Dia menambahkan bahwa Asuma adalah sadis. Asuma kaget mendengar ini, karena tak tahu apa yang membuatnya berpikir begitu. Moon yakin mereka sepadan, itulah sebabnya dia ingin menguji kekuatannya. Dia meluncurkan serangan yang hampir mengenai Asuma, memotong rambutnya. Ini membuatnya merinding, karena dia tahu dia seharusnya mati, karena tak bisa merasakan serangan itu. Hal ini membuatnya gemetar, karena ia tak ingin percaya kecepatannya melebihi Shen dalam menebas pedang. Asuma menolak ide ini, mengatakan ada trik lain di baliknya. Myun tersenyum pada Asuma, memintanya untuk tidak mengecewakan. Sementara itu, Asuma akhirnya mengumpulkan diri untuk menguak misteri di balik Myun. Asuma memandang sekeliling dan mengingatkannya semua saat ia disabet lengan oleh serangan Myun. Sebelum dia sadar, serangan lain menghantam kakinya, dan Myun berjanji akan membebaskannya melakukan apa saja padanya jika berhasil mengalahkannya. Namun dia memperingatkan bahwa jika dia gagal menyentuhnya, dia akan membunuhnya. Dia akan membunuhnya, lalu memberitahu bahwa dia bebas berlutut dan merendahkan diri di kakinya jika tak ingin dibunuh. Myun bilang, mematahkan sadis seperti Asuma akan menjadi kebahagiaannya. Saat dia berkata-kata ini, Asuma tetap bungkam. Myun terus melukai tubuhnya. Myun mengejek Asuma, bertanya apakah dia benar-benar takut bertindak, dan mengatakan bahwa Asuma mengecewakan. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya atas kemauan Asuma untuk bertarung. Asuma akhirnya pecah suara, dan Myun mengira dia minta ampun. Namun, Asuma memberitahu dia bahwa dia salah paham. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia tidak akan merendahkan diri atau memohon hidupnya. Asuma kemudian menambahkan bahwa dia tidak suka Myun, yang membuat Myun marah. Asuma melanjutkan, mengatakan bahwa semua pembicaraan tentang pria kuat dan dominasi tidak mempengaruhinya. Asuma kemudian menyimpulkannya dengan mengatakan dia tak ingin memiliki kekasih. Asuma mengejek Myun karena mengira bisa mengendalikannya. Memberitahunya bahwa mereka berada di level berbeda karena dia jauh lebih kuat darinya. Hal ini sangat mengganggu saya. Dan dia menyuruh Asuma membuktikan koteketannya dengan membalikkan situasi. Karena pria yang tak bisa mencintainya tak layak hidup. Dia dengan marah melemparkan serangan sihir pada Asuma yang berhasil memblokir serangan awal. Namun, Moon melanjutkan serangannya, menebas dadanya. Namun, Asuma tidak khawatir karena ia telah menyelesaikan persiapannya dengan sukses. Myun menyadari ada yang salah. Karena Asuma tak berusaha melawan. Tiba-tiba, Asuma mengeluarkan lingkaran sihir dan menjadikan dirinya sasaran lingkaran itu. Myun terkejut melihat ini, dan berpikir Asuma gila karena berusaha menyakiti diri sendiri. Asuma kemudian tertawa pada Myuni, memberitahunya bahwa dia salah paham karena ini adalah solusi Asuma untuk masalah tersebut.
Dia menemukan cara untuk melewati jebakan Myun, dan ini satu-satunya jalan. Awalnya, Asuma khawatir karena aneh bagi seorang Mage Arce, seperti dia tak bisa melihat jalur serangan Myun sama sekali. Karena itu, dia menurunkan pikiran tak terkalahkan yang dipenuhi dengan kemampuan analisis ke udara. Saat Myun menyerang, dia menganalisis lingkungan untuk mencari celah. Ternyata salah satu tambang meledak secara tidak sengaja. Dia hancur, tapi itulah yang membuatnya sadar akan serangan dari fase lain. Dia sadar serangan itu karena datang saat dia masih berusaha bangkit. Asuma mulai bertanya-tanya mengapa kecepatan serangan Myun lebih tinggi dari seorang swordsman seperti Xian. Namun, Asuma berhasil mengungkap triknya. Dia sadar jamnya tidak bermasalah, melainkan persepsinya yang salah. Asuma menyadari bahwa dia saat ini terpengaruh oleh sihir penundaan yang mengganggu persepsinya. Namun, masalahnya adalah tidak ada jejak sihir yang dilemparkan oleh Myun sendiri. Asuma menyimpulkan ada penyihir lain yang menjaga mantra itu terus-menerus. Dalam jangka panjang, dia menyadari ada makhluk hidup buatan yang melekat pada tubuhnya. Semuanya adalah famili Myun. Ternyata, Myun telah meracik shower dengan air yang dicampur dengan familiarnya. Ternyata, semakin banyak famili yang menempel pada sasaran, semakin lama persepsi mereka, semakin lambat kesadaran mereka untuk memberikan gambaran. Dia menjadi sangat lambat, membuat gerakan Myun terlalu cepat baginya. Namun, untuk menghilangkan sihir, dia harus memukul diri sendiri dengan mantra yang membuatnya terbang. Namun, arah di mana dia dikirim terbang akan menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Sihir Asuma beraksi saat dia terbang ke ruangan sauna, dan tubuhnya meletus dalam api. Hal ini membakar semua famili Myun yang melekat pada tubuhnya, sekaligus membakar kaosnya. Asuma memastikan semua berjalan lancar saat ia memeriksa waktu dan menyadari aliran waktu kembali normal. Asuma tersenyum. Meja telah berbalik keuntungannya. Myun ketakutan saat sadar makhluk magisnya terbakar. Ia bertanya-tanya, bagaimana dia tahu. Meskipun begitu, dia mengira dirinya aman karena dia belum menyadari jebakan lainnya. Namun, Asuma mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa melihat bentuk kehidupan magis yang sama di tubuhnya. Asuma bilang efek sihir mereka adalah kecepatan dan kelincahan tinggi. Asuma mengatakan bahwa dia bisa menempatkan jebakannya melalui sinergi antara dua sihir ini, yang pada dasarnya adalah penundaan dan percepatan. Myun terkejut saat mendengar ini. Karena Asuma telah mengetahui segalanya. Myun menyerang dulu, meluncurkan serangan berkecepatan tinggi. Namun, serangan ini tak lagi seimbang dengan persepsi Asuma. Myun muncul di belakang Asuma dan melepaskan laser Equa yang kuat padanya. Tapi dia menghilang sebelum serangan mengenai, tiba-tiba Asuma muncul di belakangnya. Saat dia mencoba kabur, dia sadar tak ada harapan karena Asuma sudah tutupi semua jalur kaburnya. Asuma memberitahu, dia tak ada jalan untuk kabur. Dia memberitahu bahwa dia akan menghancurkan seluruh mana di sekelilingnya. Asuma kemudian menghantamnya dengan serangan sihir yang kuat, menghancurkan mananya dan membuatnya tak berdaya. Myun jatuh bersujud, melihat dengan horor saat Hermana lenyap tak berbekas. Asuma mendekatinya, mengatakan pertandingan usai, dan minta dia tak melawan lagi. Tiba-tiba, Asuma melihat sesuatu yang aneh. Dia sadar bahwa Myun adalah pria. Dia bertanya padanya, apakah ini yang kamu maksud saat bilang kamu berada di tempat yang tepat di kamar mandi pria? Myun mengaku bisa mengubah bentuk tubuhnya dengan mengendalikan air di dalamnya. Namun, karena Mona telah habis, diri sejatinya telah terbuka. Namun, dia memberitahu Asuma bahwa perasaannya terdominasi oleh pria kuat, bukanlah kebohongan. Myun memberitahu Asuma untuk tertawa, tapi Asuma malah meletakkan handuk di atasnya. Asuma minta maaf padanya, bilang tidak berniat merusak pakaiannya. Myun terkejut dan tak percaya saat Asuma berlutut memohon maaf padanya. Lalu dia bertanya kenapa dia memperlakukannya seperti perempuan dan Asuma mengungkapkan bahwa gender tak mengenal gender. Sebenarnya, dia bersedia membantu memperbaiki smart rat-nya. Dan dengan senyum, dia menceritakan bagaimana dia bisa melihat serangannya. Wajah Myun memerah total saat dia sadar bahwa Asuma adalah seorang gentleman sejati. Asuma mengingatkan kembali koketannya tentang menyerahkan diri pada apapun yang dia inginkan jika Asuma berhasil mengalahkannya. Karena dia berhasil mengalahkannya, dia memberitahu dia ada pesanan untuknya. Asuma bilang dia punya tujuan di akademi dan butuh talenta Mew untuk desain sihir. Karena sangat luar biasa. Asuma kemudian menyampaikan keinginannya. Dia berpesan pada Myun untuk meninggalkan S4 dan bergabung dengan faksinya. Myun mengingatkan Asuma bahwa dia bilang tak suka padanya. Asuma mengkonfirmasi hal ini, mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak menyukainya, tapi dia menyukai sikapnya yang ceroboh. Namun, dia juga tidak membenci Myun, dan pernyataan itu membuat Myun sangat malu. Asuma kemudian menyarankan untuk mengambil seragam cadangan sebelum ada yang datang. Dia juga memberitahu bahwa mereka punya hal yang perlu dibahas. Seperti anak kecil yang terlalu bersemangat. Myun mengakui kehebatannya dengan memanggilnya Sir Asuma. Nantinya, kepala sekolah akademi tersebut terlihat menerima familiarnya di kantornya. Ternyata, dia terlihat sangat mirip dengan raja dari 3000 tahun lalu. Dia bertanya pada pelayannya apakah berhasil mengumpulkan informasi berguna. Lalu familiar itu memproyeksikan temuan-temuannya ke layar.
Familiar berhasil menangkap pertarungan antara Asuma dan Myun yang mengejutkan kepala sekolah. Saat melihat Asuma, dia sadar pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia ingat bahwa Asuma mencoba bunuh diri beberapa waktu lalu. Namun, setelah ia bangun secara ajaib, ia mulai melakukan gerakan-gerakan gila. Setelah melihat lebih dekat, kepala sekolah segera menyadari bahwa Asuma adalah Asuma dari 3.000 tahun lalu. Dia menyadari bahwa upaya bunuh diri Asuma muda memberi kesempatan pada Asuma tua untuk bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Kepala sekolah terkejut Asuma lahir kembali di era ini, dan ia menyimpulkan bahwa rantai takdir yang mengikat mereka telah terbentuk. Namun, dia siap memutus ikatan dan mengakhiri hubungan dengan Asuma selamanya. Kepala sekolah puas dengan kerja familiarnya dan memberikan dia sebuah magic stick berkualitas tinggi. Penerima hadiah, batu yang dibuat oleh Swaragi Corporation. Familiarnya dengan senang hati menerima batu sihir dan memakannya. Beberapa saat kemudian, Asuma terlihat di kelas membaca catatannya. Saat guru membahas filsafat, dan pendahulu filsafat seperti Socrates, ternyata, guru hanya membuang-buang waktu karena seluruh kelas terpaku pada keanggunan Asuma. Lily menerima pesan dari klub pers yang akan mewawancarai Asuma hari itu juga, terlepas dari apa yang terjadi. Tak lama kemudian, pelajaran berakhir. Guru itu hanya senang semuanya berjalan lancar. Lily kemudian memberitahu dia ingin berbicara tentang klub pers. Asuma menyadari bahwa dia telah membuat Lily berada dalam situasi sulit, namun itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu. Asuma kemudian bilang ke Lily bahwa dia sangat membantu dan Lily tak lupa janji Asuma untuk membalasnya. Lily hampir meledak karena malu saat Asuma mengatakan ini. Asuma memperparah situasi saat ia mendekat dan berharap mereka bisa lebih akrab. Lily menerima ini, tapi dia bingung dengan maksudnya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Saat Lily di tempatnya, Asuma kemudian berjalan ke ruang analisis sihir, kamar dengan niat menciptakan sebuah revolusioner. Pada hari itu, saat ia masuk ke ruangan, ia menyadari ada yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seorang gadis muncul di depannya. Asuma tetap berjoget-jaga sampai tiba-tiba gadis itu membungkuk padanya, memanggilnya sebagai gurunya, sambil minta maaf karena membuatnya menunggu. Inilah saat Asuma menyadari bahwa asisten AI otonom yang ia ciptakan dengan segala kebijaksanaannya, akhirnya berfungsi. Ternyata, dia sedang mengerjakan AI sebagai proyek sampingan untuk pengembangan sihir barunya. Asuma kaget AI-nya muncul cepat. Dia sentuh pipinya. Yakin itu hologram. AI kemudian memberitahu Asuma bahwa simulasi sudah selesai. Dan dia memberitahunya bahwa dia bisa menghasilkan ribuan pola di dalam ruangan terkait sihir baru yang sedang dikembangkannya. Asuma senang mendengarnya dan menyarankan untuk segera memulai. AI membungkuk hormat pada Asuma saat ia mengakui perintahnya. Ternyata, Asuma hanya ingin menciptakan AI untuk memahami sihir modern, namun dia malah menciptakan sesuatu yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Asuma awalnya menganggap sihir modern jelek, tapi setelah belajar lebih dalam, ia menyadari bahwa sihir itu sebenarnya cukup baik. Asuma menyadari bahwa AI akan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri jika dia terus mengajarinya semua pengetahuan yang dia miliki. Ketika berbicara tentang pengetahuan umum, dia berencana mengandalkan Lily. Setelah simulasi selesai, dia menyarankan untuk mencoba langsung. Dia menghubungkan komputer dan mulai menghitung segala yang dibutuhkan. Sebelum Asuma menyadarinya, proses tersebut telah berlangsung hingga larut malam. Asuma bersyukur telah dipromosikan ke Areng, yang memberi lebih banyak waktu di ruang analisis sihir. Tiba-tiba, A memberitahu Asuma untuk istirahat minimal 8 jam karena hasil scan-nya menunjukkan ia kelelahan. Asuma setuju dengan pernyataannya, bahwa ia terus bertempur sejak ia terlahir kembali. Dia mengakui bahwa dunia modern sangat menstimulasi, dan entah bagaimana, dia merasa terlibat dalam hal itu. Asuma kemudian berterima kasih pada EE atas saran tersebut, namun ia tak merasa layak mendapatkan pujian karena hanya sebuah kode sumber. Asuma tidak setuju, ia mengatakan rutinitasnya sendiri sudah manusiawi, karena dia yang mendesainnya. Dia pasti tahu ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia butuh nama. Asuma ingat Jeepnia buatan Jerman, lalu ia memilih nama Jerman untuknya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menamainya Val, dan Val dengan rendah hati menerima nama itu. Dia bahkan memerah malu, dan ketika Asuma melihat ini, dia menunjuk bahwa ini adalah bagian dari apa yang membuatnya manusia. Beberapa saat kemudian, Val memberitahu Asuma bahwa simulasi hampir selesai. Dengan cara Asuma memandangnya, sepertinya akan berhasil. Nampakkan berhasil. Tiba-tiba, pesan darurat masuk untuk Asuma. Asuma bertanya pada Val siapa pengirimnya, dan dia terkejut saat tahu itu kepala sekolah akademi. Kepala sekolah memerintahkan Asuma untuk segera datang ke kantornya. Membuat Asuma bertanya-tanya mengapa dia dipanggil. Karena kepala sekolah, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Asuma kemudian memerintahkan Val untuk melanjutkan simulasi. Dia juga menyuruhnya menjalankan kode program tertentu, lalu setelah selesai, kirimkan bahan-bahannya ke Azuya atas namanya. Val menerima perintah dan memberikan arah ke kantor kepala sekolah. Saat dia meninggalkan ruangan, Asuma tak tahu dia diawasi oleh famili kepala sekolah. Dalam kilas balik 3.000 tahun lalu, prajurit bertempur dengan makhluk luar dunia. Omega, para pejuang telah kehilangan banyak rekan, tapi mereka tak mau mundur karena jika mereka melakukannya, kerajaan akan
menderita. Tiba-tiba, musuh mempersiapkan serangan koordini yang akan menghancurkan para prajurit keras kepala. Meskipun menghadapi bahaya, para prajurit tetap teguh, dan tepat sebelum mereka bertemu dengan pencipta mereka, Asuma tiba-tiba muncul, menghalau serangan, dan menghancurkan Omega dengan pukulan dahsyat. Setelah debu mereda, para prajurit mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan dia menyuruh mereka melaporkan situasi ini ke Senat. Asuma melihat sekeliling dan menyalahkan diri sendiri karena tak bisa menyelamatkan para pejuang yang tewas. Beberapa saat kemudian bawahannya bergabung dengan mereka di medan perang. Keempatnya juga kesal karena terlambat, yang menyebabkan kematian banyak prajurit. Izuya kemudian menyarankan agar mereka bersenang-senang karena berhasil menghancurkan Invader. Myun khawatir karena tak menemukan makhluk itu di ensiklopedia sihir. Shen mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk itu muncul tiba-tiba, seolah-olah datang dari dunia lain. Asuma mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap waspada terhadap Invader yang mengganggu. Tiba-tiba, Raja Mel muncul untuk memuji karya besar mereka. Asuma segera membungkuk menyambutnya, dan Raja memerintahkannya untuk berdiri. Asuma mendesak Raja untuk pergi, karena daerah itu berbahaya, dan Mel meyakinkannya bahwa dia tahu, tapi dia harus melihat situasinya sendiri. Dia berterima kasih pada Asuma, karena bisa menyaksikan Invader secara langsung. Asuma mengungkapkan bahwa semua terjadi sesuai perkiraan Mel. Meski ada korban, Invader telah dihentikan. Mel memuji Asuma atas kerjanya, dan tiba-tiba menyadari luka di lengannya. Asuma menenangkannya, bilang itu hanya goresan kecil, namun Mel mengabaikannya. Dia merobek bagian jubahnya dan menggunakannya untuk membungkus lengannya. Shock Asuma. Mel bilang Asuma tak punya kekuatan lain selain prediksi. Membantu Asuma bukan masalah besar baginya. Mel mengatakan tugasnya melindungi rakyat kerajaan dengan kekuatannya. Sepertinya ada legenda di kerajaan tentang tongkat sihir dan kitab hikmat. Mel yakin Asuma adalah staf, sementara dia adalah buku. Asuma merasa terhormat dengan kata-kata raja, dan Mel memberitahunya bahwa dia mengandalkan Asuma. Sekarang, di masa kini, Asuma bertanya-tanya mengapa ia mengingat masa lalu saat ia dalam perjalanan ke kantor kepala sekolah. Beberapa saat kemudian, Asuma tiba di kantor dan diperintahkan untuk masuk. Namun, dia kaget saat masuk ke kantor dan tak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawah dan di atasnya, dan dia menemukan diri di lokasi lain. Dia sadar baru saja dipindahkan dengan sihir teleportasi. Dia masih berusaha memahami situasinya saat melihat pengawas sekolah yang akrab menatapnya dari kejauhan. Inilah saat Asuma menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perangkap.